lama mengering kesedihan yang membaluti hatinya atas kehilangan calon buah cintanya yang pertama, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kembali diguncang cobaan lain. Rumah tangga Aurel dan Atta kembali menuai sorotan lantaran banyak netizen yang menghujat Aurel dan Atta karena telah mengumbar kehidupan pribadi mereka di sosial media. Aurel dan Atta pun menuai hujaman kritikan pedas dari netizen lantaran tak henti-hentinya menjadikan berita duka tersebut sebagai konten di akun media sosialnya. Tak pelak hal itu pun menimbulkan beragam reaksi netizen. Tak sedikit netizen yang simpati dan prihatin atas mental Aurel Hermansyah pasca mengalami keguguran. Namun ada juga yang mengungkapkan kekecewaannya dengan menulis seperti berikut ini. Sejujurnya, simpati mendalam ke Aurel Hermansyah karena pengalaman reproduksinya dieksploitasi jadi konten terus-menerus. Gak kebayang naik turun kondisi mentalnya dengan segala pengalaman reproduksi sosial yang mesti ia lalui. Ikut senang juga melihat orang-orang di sekelilingnya support. Tapi bisa nggak tema kontennya besok-besok ganti dulu? Gak terus-menerus ngomongin pengalaman reproduksi Aurel. Tidak hanya itu, netizen lain pun ikut memberikan komentar seperti berikut ini. Semakin hal-hal privasi yang kita bagikan ke publik, resikonya kondisi mental kita semakin tidak tenang. Begitu pula, semakin kita ngurusi hal-hal privasi orang lain, resikonya kondisi mental kita juga semakin tidak tenang. Selain itu, hujatan dari netizen juga ditujukan kepada ayah Atta Halilintar yang mengatakan bertemu dengan calon cucunya di dalam mimpinya. Berikut hujatan netizen yang ditujukan kepada ayah Atta Halilintar tentang bertemu calon cucunya dalam mimpi. Setauku, janin baru dikasih roh atau nyawa itu semenjak usia 4 bulan cemiu. Kalau di bawah itu belum ada ruhnya dan keguguran, apa ia bisa masuk ke mimpi? Itulah yang ditulis netizen dalam unggahan Twitter area julid. Tidak hanya itu, tak sedikit netizen pun turut memberikan peringatan kepada Aurel dan Atta soal adanya resiko penyakit ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh sifat iri atau dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Lantas seperti apakah penyakit ain itu dalam pandangan ilmu agama? Dan seperti apa juga wejangan atau nasihat yang baik kepada Aurel dan Atta agar terhindar dari penyakit ain tersebut? Balikan ke niat ya. Mungkin kalau niatnya untuk memberikan suatu pelajaran bahwa nih saya ikhlas loh. Mudah-mudahan bisa ditiru buat semua pemirsa, itu boleh aja. Tapi juga jangan kita niatnya tidak baik ya. Karena memang pemirsa sekalian, ada penyakit ain. Ya, ada dalam Islam tuh adanya penyakit ain. Artinya apa? Ain ini tidak terasa oleh kita. Kita memajang foto kita memajang gambar kita memajang ya kita dengan istri kita dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang hasad. Ada orang yang nggak suka. Kemudian orang itu melontarkan sumpah serapah, atau mengumpat, atau mencela, atau menghina, atau dan lain sebagainya. Kemudian ya nauzubillahi min dzalik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui iblis laknatullah ya, yang menyampaikan bukan doa ya, sumpahan orang itu yang nggak suka sama kita. Maka lebih baik sih nggak usah. Lebih baik nggak usah, walaupun niatnya baik ya, diusahakan udah bismillah aja. Ya, Mas Atta, ya tentunya insya Allah saya yakin Mas Atta udah tajir ya, udah cukup materinya, tinggal kita bina rumah tangga kita yang baik, yang benar, sakinah, mawaddah, warohmah, sampai masuk surga bersama istri dan anak-anak kita dan keluarga kita insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat pelajaran dari hal ini. Dan sekali lagi kepada Mas Atta dan Mbak Aurel, bersabar dan banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Krisdayanti, ibu kandung Aurel Hermansyah, juga sangat memahami kondisi putri sulungnya pasca mengalami keguguran kemarin.
akibat pendarahan yang membuat janinnya keguguran. Sebagai ibunda, Krisdayanti berusaha untuk tetap memberikan dukungan dan perhatian terbesarnya untuk putri sulungnya agar tetap kuat dan sabar menghadapi kesedihan kemarin. Untuk itulah sang diva pop Indonesia ini pun menyarankan agar Aurel dan Atta sejenak menepi dari rutinitas di depan kamera dan menenangkan diri dengan berlibur atau melakukan aktivitas tanpa tersorot kamera. Ya, psikis itu jauh lebih penting ya buat perempuan untuk bisa rileks dalam semuanya gitu. Artinya kita punya pandangan yang sangat-sangat luas ketika perempuan itu bisa benar-benar beristirahat, artinya istirahat tanpa adanya pressure di mana-mana. Kan setiap orang kan punya tekanan sendiri dengan suhu yang berbeda-beda, dengan saturasi waktu yang berbeda-beda juga gitu. Jadi walaupun kita lihat mereka kayaknya happy segala macam, tapi kan ada tanggung jawab psikologis perempuan yang kayaknya aduh kok kayaknya dia kurang kita bahagiakan dan lain-lain. Sebetulnya ini mereka masalah kerjasama aja, mudah-mudahan saling selaras untuk saling melengkapi. Ya mungkin kalau saya mengalami sendiri, justru saya juga mungkin dulu waktu muda seperti mereka gitu ya, tapi ketika usia kita bertambah, kita jauh lebih tenang dan rileks melakukan apapun dengan jauh lebih tenang. Artinya ritme hidup kita juga mesti kita tenangin. Kadang kalau kita melulu membuat kondisi kita sampai exhausted, kecapean dan stres, kita perlu diem dulu gitu. Nggak perlu harus develop terus-terusan hidup kita untuk orang harus tahu gitu. Itu kan juga pasti ada tekanan ya. Jadi sometimes saya bilang relax, jalan-jalan tanpa ada kamera, tanpa ada ini, santai, pasti lebih enak. Santai, perlu satu kapan-kapan ya. Soalnya fansnya mereka banyak, jadi mungkin disantai aja sih. Kalau aku pesennya lebih tenang, lebih relax, lebih sampai kan mereka udah di rumahnya juga semuanya udah kecukupan gitu, ada banyak asisten, ibaratnya kan gitu apa mereka mau. Dan karena mereka sama-sama dari pekerja keras ya, sama-sama pekerja keras, jadi mungkin apa-apa pingin perfect gitu kan, pingin optimal, makanya kadang-kadang susah juga percaya sama orang lain, jadi mereka juga maunya turun langsung. Jadi ya manfaatkan istirahat sebaik mungkin, lebih tenang, lebih rileks gitu aja. Ya ada kesempatan buat olahraga, mungkin kayak yoga atau body language, itu kan bisa rileks. Saya aja udah setua ini tetap maunya olahraga dan lain-lain supaya itu jadi perubahan perilaku, tapi tetap masa pandemi ini kan kita tetap harus hati-hati gitu. Udah vaksin 2 kali juga, apalagi kondisi lonjakan sekarang ini mesti super hati-hati. Dalam 24 jam 22 jamnya kita berdua tanpa kamera. Jadi 2 jamnya mungkin update ke tim, apa yang harus dikerjain segala macam. Kan kita ada PR-PR juga, ada PR-PR pekerjaan juga. Jadi tetap harus ada yang udah kontrak harus dikerjain, apa story, apa-apa, karena itu namanya kita kerjanya salah satunya di sosial media. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan kontrak sama brand-brand. Cuman alhamdulillah banyak brand yang mengerti, kami nggak bisa dulu ya di 1, 2, 3 hari ini. Undangan-undangan TV juga belum dulu sampai sekarang. Jadi maunya biar sampai lega dulu, istriku sehat normal dulu, kembali berkegiatan, insya Allah diganti yang lebih baik. Dikenal sebagai YouTuber nomor 1 dengan subscriber 27 juta lebih, kehidupan Atta Halilintar memang selalu menjadi sorotan kamera. Tak jarang kehidupan pribadinya bersama Aurel, mulai dari lamaran, pernikahan, hingga bulan madu, turut dibagikan Atta di platform media sosial pribadinya. Tidak hanya itu, kegiatan Atta setelah menikah bersama Aurel pun kerap menjadi tontonan manja para fansnya. Tak pelak, banyak netizen yang beranggapan bahwa Atta dan Aurel terlalu mengumbar kehidupan pribadi mereka di sosial media. Lantas, seperti apa pakar sosial media melihat hal itu? Sebenarnya
untuk mereka yang memang hidup di ruang publik ya, seperti Atta dan Aurel, lalu kemudian juga sebenarnya kan kita juga pernah punya banyak pasangan selebritis yang bahkan di media dan di sosial media juga muncul gitu. Menurut saya sih sah-sah aja ya, artinya selama tidak menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan sebuah konten. Kalau misalnya katakanlah gini, berpura-pura untuk musibah atau berpura-pura untuk mengadakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada, mungkin itu sudah sangat melewati batas gitu. Tapi kalau memang kejadiannya ada, lalu memang betul kejadiannya seperti itu, tapi kemudian dieksploitasi, orang akan melihat, nah ini akhirnya jadi kontroversi ya, akhirnya menjadi percakapan, lalu kemudian sebenarnya menambah lagi popularitasnya Atta dan Aurel juga. Saya rasa walaupun tidak harus ya, tapi seorang public figure, terutama yang follower dan fansnya anak muda, saya rasa memang punya tanggung jawab untuk membawa lebih banyak kebaikan lagi untuk fansnya. Dalam arti, kalau ada, misalnya nih, saya akan jauh lebih suka kalau misalnya Atta dan Aurel bisa berbicara secara pribadi dan tulus gitu ya, tentang pengalaman mereka melewati ini, supaya kemudian bagi mereka yang juga mengalami hal yang sama, mereka bisa ikut simpati atau ikut berbagi bagaimana mereka mengatasinya, terus bagaimana mereka melewati ini sebagai sebuah pasangan gitu. Itu pasti akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan misalnya dengan hanya mengeksploitasi kesedihan. Menurut saya Atta dan Aurel juga sebagai seorang influencer dan content creator yang cerdas ya, menurut saya ini bahkan bisa kita panjangkan ke berbagai konten yang sifatnya entah itu pasangan muda misalnya, entah itu mungkin soal kesehatan ibu gitu ya. Ada banyak isu di Indonesia yang masih butuh perhatian, stunting misalnya salah satunya, atau gizi ibu dan anak misalnya, itu masih jadi masalah besar di Indonesia, dan ini bisa jadi sebuah jumping off point untuk kita memberikan perhatian yang jauh lebih besar lagi untuk masalah-masalah yang jauh lebih serius lagi, tapi dimulai dan dipicu oleh sebuah kasus, atau bukan kasus ya, sebuah peristiwa yang sebenarnya peristiwa yang tidak enak ya, peristiwa musibah ini.